Mereka punya peak of power juga dengan munculnya Edith. Ya, late game insurance sudah ada Kari, early power dia juga bisa rusuh dengan adanya Fanny di sana. Berarti mid lane dan ternyata Joy. Joy yang dan ini dia game pertama di match yang kedua jadi MPL Arena. Let's go! Oke, sudah ramai ada Alter Champ dan juga Geek Community yang sudah hadir ke MPL Arena. Dan sejauh ini Baloyski masih mencoba untuk mencari informasi dan melakukan gangguan-gangguan walaupun ternyata Sally Boy startnya ke arah orange buff terlebih dahulu. Wow, sudah mulai ramai MPL Arena bergemuruh tapi kalau kita fokus lagi menuju ke gamenya di bawah Baloy mengganggu loh. Benar-benar memberikan gangguan. Benar-benar udah mulai gangguin ya, walaupun tadi sebenarnya startnya ke arah purple-nya dulu dan sekarang udah ganggu ke arah bawah. Tapi gak akan berhenti nih karena Baloy walaupun udah dipukul mundur dulu oleh Udil dengan Yves-nya, membuat HP-nya tergerus. Ini agak terlalu berbahaya nih kalau misalkan emang larut-larut seperti ini. Yap, langsung dibanting. What? Oke, ada sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit miss tadi dilakukan dan terlihat terpampang nyata. Informasi telah diberikan tidak ada flicker untuk rek dalam 2 menit ke depan. Yap, tidak ada flicker beberapa menit ke depan. Jadi untuk MPL Arena kita berikan dulu semangat kepada pemain jadi MPL Arena. Pada tepuk tangannya. Malam minggu tidak sendu. Oke, tapi kembali lagi ke permainannya. Oke, Geek mereka sempat dapetin ke arah keunggulan untuk goldnya. Leading tipis-tipis juga dan Baloyski selalu mengganggu nyebrang ke arah jungle yang dimiliki oleh Sally Boy. Ya dan juga untuk duel di XP sekarang ya. Dari Panya ini bakal sangat tenang sekali karena untuk berhadapan dengan hero-hero melee jelasnya Xbox sangat tajam. Wah, Baloy satu yang terakhir tapi Sally Boy mau nggak mau harus pergi dari tersebut. Tidak bisa memaksakan keinginannya. Ya walaupun Sally Boy HP-nya udah tipis banget ya dari Baloyski. Tapi untuk kali ini dari pergerakan top lane belum ada babysit yang terjadi. Karena ternyata Turtle yang pertama udah mulai di setup juga. Luke bakal coba untuk dipukul mundur. Pressure dibuka. Rek masih mencoba untuk mundur tapi Sally Boy dihilangkan gold altar dibuka. Dan Nail pun mendapatkan Turtle yang pertama. Sehingga alter ego kali ini harus mengalami kerugian yang cukup banyak. Yap, sementara itu Om. Itu dia yang sudah terjadi. Iya untuk setup yang dimainkan oleh Alter Ego agak sedikit terlambat memang. Dan hero ini lawan oleh Alter Ego juga tadi adalah hero yang sangat tebal ya. Kita melihat adanya Grok, adanya Fredrin juga, 2 efek CC yang sangat luar biasa. Yang dimana mereka akan bisa untuk memegang hero-hero Alter Ego. Terutama ketika Fanny misalnya dengan steel cable yang salah mendarat. Salah mendarat ya. Dan balik lagi dengan Keltatar semuanya jadi termiskalkulasi gitu kan. Tadi ada momentum yang memang tepat waktu juga sehingga banyak banget keunggulan yang bisa terjadi dan lihat. Wah, langsung ditabraki di atas sebuah dan sekarang Sally Boy merasakan akibatnya. Tidak ada Hilda, Grok pun jadi tetap ditemenin farming Sally Boy. Dan ini selalu diikuti dengan adanya Luke dengan Frederinnya. Pressure Red tadi dapetin follow up damage yang lumayan besar juga. Sehingga lihat Sally Boy kali ini udah harus ke pick off 2 kali. Dan ini cukup berat untuk seorang assassin gak owning di awal. Ya apalagi Fanny ya, yang Iya. kita tahu harus dapetin poin kill banyak dimulai dari early game juga. Dan bahkan untuk di bottom lane-nya sekarang XP-nya ini benar-benar dikunci. Mereka tahu Pai adalah roda penggerak Alter Ego, ditutup. Lagi dan lagi loh, 2 orang bergerak bersamaan, 2 sosok yang sangat-sangat tebal. Iya. Dan ke pick off itu membuat akhirnya dari Purple Buff-nya kan gak ada. Iya. Purple Buff-nya bakal coba untuk diganggu tapi di top lane. Oke. Dan Nail berhasil mendapatkan karena Nino kehilangan posisinya di dalam court lane. Oke, dan ini cukup berat ya karena dari setiap sisinya berat tapi Sally Boy Wah, di crack 200. What? Oke, Sally Boy, what me one situation. Rek tadi berusaha untuk bisa memberikan bantuan tapi apalah daya. Ada damage yang emang benar-benar full masuk ke arah Sally Boy. Ya. sebenarnya damage-nya banyak cuman kurang sisi ya. Betul, belum ada follow up lagi yang di belakang yang dimana memang 1 lawan 1 dan itu Beatrix yang sudah punya item jelasnya karena damage-nya sangat-sangat besar sekali. Dan sementara invasi dilakukan oleh Geek, lihat bagaimana mereka sudah ada di teritori dari Alter Ego. Ini benar-benar agresif banget ya Baloy yang nyebrang, Luke juga nyebrang. Bahkan bukan cuman kedua player tersebut, Nail sudah invasi ke arah orange buff dari Sally Boy. Membuat dari Sally Boy sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal dengan perbedaan 2 level. Oke, itu dia. Sebenarnya turtle-nya berhasil diambil lagi Om. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka terus-terusan. Iya, objektif pasif turtle, bagaimana invasi dan lagi. Tidak ada Piraga Armor, diserang di bagian bawah, pick up 1 persatu, sedikit lagi yang tersisa. Dan Nail dapat poin lagi. Dan Luke-nya tadi nahan
damage dari turret. Sehingga Nailnya bisa mendeliver damage dengan cukup. Dan Pai-nya harus terpick off untuk pertama kali. Dan sekarang kita berfokus ke arah top lane terlebih dahulu. Di mana Nino benar-benar lagi susah payah untuk bisa melakukan adanya farming terlebih dahulu. Ya dan ya, Geek Fam mereka tahu kalau Alter Ego suka untuk menjaga atau bergerak di XP-nya. Dan XP-nya ini di pressure. Dan ini Pak Pulung versus everybody lagi nih. Betul. Apakah Pak Pulung Geek Fam Unity? FYP lagi nanti. Waduh. Oke. Cuman itulah yang udah terjadi, di mana tadi beberapa movement yang dilakukan oleh pemain dari Altai benar-benar tidak sempurna, Om. Iya, semua bisa didapatkan tadi oleh Geek ya, dan bahkan sekarang. Ini menurutku dari Fanny-nya lumayan fall off. Karena gak dapetin early advantage sama sekali, dan bahkan Geek yang selalu bisa maju. Dan bahkan Nile-nya juga gak bisa dihentikan. Wah, di bagian atas ada sebuah pergerakan lagi yang langsung dilakukan, tapi Aboy sudah standby pula di area tersebut. Mereka ingin memulai sebuah peperangan, tapi melihat Aboy dengan belum mengeluarkan dari ke altar, males jadinya. Akhirnya mundur lagi. Diurungkan kembali niatnya. Tapi ini udah ada perbedaan 3 level antara kedua belah jungler. Ini susah banget apalagi Purple Buff diinvasi. Yap, itu dia Purple Buff-nya. Gagal didapatkan oleh Seliboy dan again advantage untuk Geek. Dan wah ini Fanny nggak pakai Purple Buff berkali-kali loh. Yes. Dan ini sebenarnya sudah dimulai ya, efek snowball yang kalau kita bahas di mana dari Assassin, kalau memang purple buff-nya sudah bisa di-steal oleh lawannya, under level. Jelasnya ini kalau Geek mereka nggak maksimalin kondisi yang sekarang, ini akan sangat disayangkan. Mereka harus bisa keep pressuring. Dan itulah yang sedang kita saksikan sekarang lagi dan lagi. Pressure masuk di bottom lane-nya rame banget dari tadi. Ya, oke sekarang Pai sudah selesai dengan Ice Queen One, tapi nampaknya Rek sekarang harus menerima damage yang cukup besar. Tidak bisa masuk ke dalam area dari Turtle. Karena Turtle pun yang ketiga sekarang sudah di-setup oleh teman-teman dari Geek Fam. Tanpa adanya kontes sama sekali. Seliboy yang memang lagi under banget. Nahan banget retribution-nya nanti untuk ke arah Purple Buff. Dan perfect Turtle untuk Nile. Wow. Sebuah setup yang sangat baik loh Om. Ini efek domino panjang banget loh untuk AE. Ya dimulai dari early game dan bahkan dirusut terus-terusan. Wild Chance barusan dikeluarkan tapi Pai di bagian belakang sudah mendapatkan pula sebuah tekanan di mana Piragarmo tidak ada tapi Nino Speedy Like Will langsung diaktifkan. Aboy ada di area tersebut, mereka siap untuk bisa membalaskan keadaan di mana Void Crystal juga sudah dikeluarkan tapi Barir. Ini dia kelebihan dari Baloy, penggunaan dari bariernya. Ini loh. Dari keuntungannya, dari tempatnya, timingnya, bisa dibilang Baloy bagus banget. Bisa nutup jalan dari Seliboy-nya juga ya yang nggak bisa nembus ke arah tembok-tembok. Tapi benar-benar ini bahkan bukan cuma tadi dari Baloyski, sekarang Luke yang udah menyentuh-nyentuh ke arah Purple Buff dari Seliboy. Mencari formasi nih Om ya. Yep. Woi, di bagian bawah again Nino merasakan akibatnya. Tapi di bagian yang berbeda, untuk Luke-nya seorang diri ada 4 player langsung berusaha untuk bisa membabar habis ke arah Luke. Dan butuh begitu banyak source skill walaupun Aboy juga udah mengeluarkan ke altarnya, gak sempat. Yap, agak sedikit terlambat ya untuk menyelamatkan dari keberadaan Luke, tapi banyak banget kompensasi yang dibayarkan. Di bagian tengah coba lihat sekarang nih, ada lagi sebuah pergerakan Udilnya berhasil dihancurkan. Rek belum bisa melakukan banyak hal di area tersebut untuk bisa memberikan sebuah backupan. Oke. Wah sekarang dari Alter Ego early-nya yang harusnya bisa di-owning sama Fanny. Gak Fall off. dapet. Nino yang bakal jadi late game insurance itu juga gak dapat. Kepik terus-terusan, benar. Dan satu yang pasti ini siapa yang bakal nangkap untuk Nile terlebih dahulu. Karena kita tidak melihat artinya hero single target lock. What? Oke, Wesker coming again in Land of Down. Ini Wesker and Ghostbuster ya. Membuat dari Seliboy agak sedikit candor nih ya. Harus berhasil untuk dihilangkan dan ini nggak bisa untuk terlalu berani lagi sih. Benar, dan susunan draft dari Alter Ego kita bilang mereka semuanya full damage. Tapi mereka gak dapetin itemnya. Iya. Itu dia, pembedanya jelas. Dan item sudah ada buat Geek Fam. Mereka bisa kumpul 5, main tabrak, tarik misalnya Energy Eruption dan Nimbus Passion di belakang. Atau Penetrate. Dan akhirnya gua bisa ngeliat lagi gameplay dari Wesker. Tapi sekarang di bagian atas shutdown pun tercipta. Nile sendirian dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Oke, tapi Nino masih bisa untuk mundur. Seliboy di cancel recall-nya dan masih bisa mundur dengan sebuah steel cable. Ya, tapi menurutku pergerakan yang terlalu terburu-buru juga dari Nile tadi. Dia seorang diri di atas dan harus tertik sedemikian rupa di mana objektif sudah keluar sebenarnya, Lord. Coba lihat di barusan Baloy. Ngeluarin barir antara satu dinding dan juga satu barir. Pai di tengah-tengah nggak bisa kemana-mana. Itulah yang kita sebutin dari tadi. Ditutup Bagus banget. jalannya ya.
Oke, wah, Wah, charge bagus banget. Tapi baru ada lagi. Sebuah Deeper Spacer dikeluarkan. RKT pula untuk menggila dibalaskan dengan satu speedy like wheel. Tapi Fire Sax-nya dikeluarkan pula. Belum memberikan impact apapun terhadap pemain dari Kick. wah inisiasi bagus banget ya dari Baloiski yang selalu di follow up dengan cukup baik. Dan membuat kali dari Alter Ego mereka harus banyak banget buang resource. Tapi nampaknya tadi ada flicker keluar ya. Oh iya ya, dari Rek walaupun emang dia harus ditumbangkan. Itu bagus banget lagi dan lagi kan Om. Yep. Barir, Wild Charge Potion. Let's go, ini dia game pertama kita lanjutkan kembali. Di mana Alter Ego masih cukup tertekan dengan permainan dari Kick yang emang menabrak dari awal. Oke, tapi ternyata Lordnya jatuh ke tangan Geekfam sekarang. Dan sedang berjalan di bottom lane. Dan ini berarti, wow. Wah, dikejar habis-habisan Wah, Reknya dan jalannya. juga penetrasi dikeluarkan. Tapi untuk Reknya sudah berubah. Reknya siap untuk bisa Dibalikin. memberikan efek balasan. Baloiski tertinggal, ada flicker langsung dikeluarkan. Tapi mendadak untuk Selibonya. Gold Ada altar. satu counter tapi ke altar tepat waktu dari Kandera. Masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut. Walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Gold Altar kembali save the day dari Geek Fam sehingga Altar Turret sekarang bisa dihancurkan dan tanpa adanya satu player pun yang terpick off. Tadi hampir Rek bisa mengembalikan keadaan ya. Dia udah Betul. prema urat, dia udah turun. Dia ngasih damage balasan, tapi sigap mundur semuanya dari Siga mundur dan juga ada Cold Altar. Dan dari item build-nya ya memang Joy-nya masih cukup unggul. Tapi kalau melihat dengan game style seperti tadi juga seharusnya Alter Ego mereka sudah mulai bisa mendapatkan tempo untuk melakukan defense. Sekali lagi dari Alter Ego mereka nggak bisa untuk bermain terlalu agresif ya. Ya. Mungkin lebih menunggu untuk Geekfam melakukan inisiasi. Baru mereka bisa counter initiate. Wah, range buff-nya diambil. Mungkin tadi satu momennya juga berawal dari wild charge yang nggak kena ya. Aha. Andai wild charge-nya kena, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Ya Conceal Watchers ya tadi yang bisa dihindari juga. Tapi setidaknya late game insurance nantinya bakal coba untuk diunggulkan dari Nino-nya sih. Dia bakal coba untuk farming dulu, tapi game fact by Grab nih. Setelah update patch, ini kali pertama Xbox kembali ke MPL Indonesia. Terakhir Xbox muncul itu di babak MPL Indonesia Season 9 di playoff Aura versus Onyx. Oh ya. Dan Xbox yang sekarang juga kan sudah dapat buff ya kan. Dari mungkin dari pasifnya yang bisa dapetin dapat 2 lah sekarang. Tapi ya sekali lagi true damage bisa dimainkan. Jadi kalau memang banyak hero yang melee dan tebal-tebal, ini Xbox adalah salah satu jawabannya. Dan mereka sudah set up di area dari Purple Buff again. Fanny gak memiliki Purple Buff tersebut, tidak ada bahan bakar di dalam tubuhnya. Wah ini udah mulai terlihat kembali dominasi ya yang ditunjukkan oleh Geek Fam. Sedangkan dari Alter Ego mereka hanya bisa menghancurkan satu outer turret di arah top lane. Yang dimana sekarang mereka bergerak bersamaan. Balik lagi Cold Altar kembali menjadi jawaban. Di saat invasi ataupun serangan yang dilakukan oleh Alter Ego. Semuanya jadi miskalkulasi lagi. Penyelamatannya selalu tepat waktu. Ya apalagi dengan single target yang dimiliki Alter Ego ya Cold Altar jelas. Ini sangat-sangat membantu sekali. Semua source skill akan terbuang sia-sia. Ini Fai-nya udah mulai maju ke bagian depan loh, tapi barusan mereka mundur kembali, tapi Baloy sudah menampakkan wujudnya. Aboy, Rena Rapati di tempat yang berbeda, Viragamornya hampir saja pecah. Tapi sejauh ini masih ada Last Insanity yang bisa dikeluarkan, namun untuk sekarang tidak ada lagi. Tidak ada Last Insanity, Viraga Armornya masih coba untuk di-charge kembali. Tapi Lord yang sekarang sudah mulai di-setup, ada Conceal nampaknya kali ini dari Aboy. Ngasih sedikit damage, pukulan untuk Pais sekarang mundur terlebih dahulu. Yap, itu dia Baloy, ada Barir dikeluarkan dan Lordnya akan menjadi milik dari Geek. Namun baru ada sebuah batian untuk dilakukan Reknya. Lingkung bagi belakang, tapi mereka masih berhasil selamat dan mereka semua kembali ke base-nya masing-masing ataupun ke landing-nya masing-masing tanpa ada yang tumbang. Oh ya, dan jelas ini adalah kerugian untuk Alter Ego kalau nggak ada tumbang sama sekali. Karena Geek, mereka bisa main 5, mereka punya altar, mereka bisa maju bersamaan dengan Lord juga. Main nabrak. Dan Rek mungkin banyak banget ya tadi dia selamat, tapi balik lagi dia harus mengeluarkan spellnya. Dan itu pasti meminimalisir juga untuk adanya inisiasi nantinya untuk maju ke arah depan. Dan lagi-lagi Purple Buff kali ini dimiliki oleh Pai tapi tidak Fanny-nya. Yep. Ini udah tinggal split push sih jawaban mungkin untuk seorang assassin ya yang punya mobilitas tinggi juga untuk bisa mendapatkan objektif, tapi bakal langsung di mirror nih sama Nile-nya di sana. Barusan kita lihat dari minimap, ada sebuah pergerakan dari Nile yang emang ngejar ke atas. Fanny-nya sisa setengah loh NP-nya Om. Oh iya. Harus pulang. Harus pulang. Jadi memang mungkin salah satu jawaban untuk Alter Ego ya mereka bakal mancing untuk nge-distract. Iya. Split push yang bakal dilakukan juga oleh Delibo. Landing jauh ya tadi masih belum berhasil, tapi sekarang ada satu lot di bagian bawah. Best turret-nya terancam rubuh. Baloy, one charge connect langsung ke arah dari Nino, tapi Nino masih berhasil kabur ke bagian belakang. Hanya saja ada Barir, tapi Naila berhasil langsung menghancurkan ke arah Nino. Tidak ada DPS,
Tapi di bagian belakang dengan Infinite Spectral langsung dikeluarkan. Kadera masih dalam positioning begitu baik. Tapi Rek yang mencoba untuk bisa mengejar Nailnya malah langsung dihilangkan. Baloyski, SP-nya sedikit lagi. Sally Boy pergi untuk clear wave minion ke arah yang lain. Tapi di bagian tengah masih belum berakhir. Ada bantingan langsung dikeluarkan. Last Insanity dikeluarkan pula. Dan meledaklah pula tapi Kadera masih standby di area tersebut. Yap, dan Flicker harus dipaksa keluar tapi Sally Boy. What, Sally Boy aja satu yang terakhir. Sally Boy berhasil dilejapkan pula. Oh my god, dan ini Sally Boy yang mau coba untuk menjadi eksekutor, justru dia yang dieksekusi balik. Dan ini membuat dari Alter Ego semakin ketinggalan lagi dan bahkan inner turret di area top lane pun sekarang tidak akan bisa di-defense. Ya, dan seakan-akan dari Geek Fam mereka memang kuat ya untuk lini mereka karena mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Mungkin kehadiran dari Aboy atau bahkan dengan damage dealer mereka, Kadera yang ini kita tahu Beatrix dengan full item, siapapun yang akan dilemparkan ke dia apalagi Assassin terlihat akan sangat tinggi sekali. Banyak skenario di mana semua lagi coba buat kerja Beatrix, tapi miscalculate karena adanya juga lifesteal atau spell spam yang bisa dimainkan oleh Beatrix. Dengan ada Hasclaw ya. Hasclaw-nya ada, betul. Yap, tadi disisain juga Purple Buff yang kecil. Jadi waktu spawnnya agak lebih lama lagi. Itu metode permainan yang sangat jahat itu ya. Iya. Di PHP-in. Kayak, Tapi- oh ada nih. Yang kecil doang. Tapi di menit yang ke-16 in-game equipment by Dunia Games Yap, nih Om. itu dia Hasclaw yang memang menyelamatkan juga tadi mungkin untuk Kadera sendiri. Jadi full item dari Fredry-nya juga dengan, wah ini udah lengkap banget dari tim Geek Fam. Tinggal bagaimana mereka akan mengeksekusi apalagi dari Baloy dengan defense item yang dimainkan Radiant Armor, ada Domi Ice juga dan bahkan ada satu Immortal. Ini akan membuat dia di garda terdepan yang bakal bisa nge-zoning out Alter Ego seorang diri. Wild charge-nya dia akan nge-buying time yang sangat-sangat kuat. Apalagi ya kita tahu ini adalah Baloyski. Orang yang suka untuk membuat satu momen. Dan positioning dari Baloy sendiri udah ada dalam base Alter Ego. Dia mencoba untuk bisa menahan wave minionnya agar tidak keluar ya Om. Iya. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik. RKT Konsil mencoba untuk maju ke bagian depan mencari satu momen Om. Yap, tapi namanya nggak ada momen yang bisa diciptakan ya untuk sejauh ini. Baloyski benar-benar ngasih zoning out abis-abisan membuat dari Alter Ego nggak bisa masuk ke dalam kontes Lord yang sekarang bisa didapatkan oleh Geek Fam secara free. Dan kalau misalkan Alter Ego mau main sabar nantinya untuk ke arah late game, menitik tumpukan dari Nino, mungkin itu bisa jadi jawaban. Ada dua sebenarnya. Satu lagi ini sebenarnya Rek dia udah punya damage dengan defense itemnya dia ya tadi kalau kita lihat juga. Jadi ya sabar sebenarnya kuncinya Iya, untuk sabar, Alter Ego. ya. Split ya kan pancing distract dan berharap jelas ada misplay kecil yang dipakai oleh Geek Fam. Wah, ada Winter Tension dikeluarkan dan Silly Boy harus kembali lagi menuju ke base-nya. Lord-nya siap untuk langsung membantu Geek. Menabrak masuk ke dalam area defensifnya. Ada Fanny bergerak ke bagian bawah tapi Pai-nya tidak ada Miragar. Bahkan ada satu Immortal yang memecah. Dan juga kelihatan langsung dikeluarkan tapi beberapa pemain dimiliki oleh Geek juga masih bertahan di atas tersebut. Nino-nya berusaha untuk bisa mengatakan speedy level yang begitu menyakitkan. Tapi Kadera juga bisa mengatakan damage yang cukup pula. Dan tidak ada lagi yang tumbang lewat sebuah team fight barusan. Dan dengan adanya Farimis mereka dipaksa untuk bermain rapat dan semuanya terjebak dalam reload manipulation. Dan itu udah kecicil-cicil. Dan kalau bisa dibilang dari Alter Ego mereka punya high ground defender yang strong banget. Ya. Sehingga Lord pun masih bisa di defense. Ya dengan adanya Yves atau bahkan Primal Threat Mode Export pun Xbox pun dengan Last Insanity. Jadi banyak sekali mungkin peralatan untuk bisa nge-clear wave minion dengan sangat-sangat cepat. Yap, dan itu yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk mengulur waktu lagi nih. Karena tadi damage dari Nino-nya pun sudah mulai Berasa, terasa. Iya, dan akhirnya membuat dari Geek Fam harus mundur kocar-kacir terlebih dahulu. Iya, tapi Players Gold by UBS Gold juga masih ada Nile bersama dengan Kadera di atas sana. Jadi dari sisi jungle-nya yes memang bisa dipegang, tapi 15 menit sudah berlangsung, bahkan hampir masuk ke menit yang ke-20, semua item udah selesai. Tadi tim head to head udah kelihatan ya. Ini hobi banget main late game. Iya. Dan terbukti sekarang di menit yang ke-20 invasi Purple Buff masih dilakukan. Wow, penetrasi langsung dikeluarkan tapi Nail coba lihat. Ada satu orang di area tersebut berhasil langsung dihilangkan dan itu adalah Sally Boy. Untuk kali ini mereka tidak memiliki lagi satu jungler utama sementara Luke berhasil tadi mencoba untuk maju ke bagian depan memberikan efek knock up-nya. 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego pun berhasil mundur juga masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Purple Buff tidak berhasil didapatkan, Sally Boy-nya kembali ter-take down dan Geek Fam mereka bermain sabar terlebih dahulu. Mereka nggak mau memaksakan walaupun unggul dari segi kuantitas karena Lord Evolve akan menjadi target untuk Geek Fam. Ya, paling tambah jungler ya. Dengan tumbangnya Sally Boy, gak ada retribution, jelas ini akan jatuh ke tangan Geek Fam. Lihat, zoning yang dilakukan juga. Baloyski dia muter di depan base, bener-bener jagain buat teman-teman yang lain ini agar bisa ya setup mereka lebih nyaman lah. Ya, Gak ada gangguan sama sekali. Baloy X Luke ya, yang suka ganggu-ganggu, nyebrang, ngasih zoning out. Dan sekarang dari segi minionnya pun
bakal coba untuk di-freeze terlebih dahulu. Dan Orange Buff kayaknya masih belum rezeki untuk Sally Boy ya, karena udah mulai diinvasi terus-menerus juga. Dan buat dari Geek Fam sekarang semakin unggul lagi dengan adanya 9.300 kelebihan net worth yang mereka unggulkan. Banyak banget loh di sini jaraknya. Walaupun di menit segini oke lah, jarak udah ataupun dari sisi net worth oke lah. Masih bisa terhalau ataupun terhalang dan juga tidak berimpact banyak. Tapi tetap Om, wave minion, kita berbicara dengan wave minionnya. Mereka udah mulai nih mendominasi atas, tengah, bawah. 3 lane push ya. Buat Geek Fam juga sekarang, jadi ya ini jelasnya untuk defense-nya. Mungkin Alter Ego mereka harus berjaga di depan, mencicil setidaknya separuh HP dari Lord sekarang. Sementara itu Lord akan bersiap masuk. Bestar di bagian atas sudah mulai remuk pula. Untuk Sally Boy berusaha untuk bisa kemana, tapi dia seperti akan langsung recall dan juga pergi lagi. Tapi one shot! Connect karena beberapa player dimiliki oleh Alter Ego. Dan juga untuk Bestar Raja. Game pertama menjadi milik untuk Geek Fam. Geek Fam dengan sebuah space yang diciptakan oleh Baloyski membuat dominasi yang tidak terhenti. Alter